Bab 4. Bertemu dia lagi. Malam ini Dave tidak bisa tidur. Perasaannya gelisah sedang memikirkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu sesuatu itu apa. Kedua matanya sama sekali tidak bisa terpejam, bahkan sudah berulang kali Dave berusaha untuk tidur. Sial! Umpat Dave yang merasa jengkel. Kenapa aku tidak bisa tidur? Pertanyaan yang entah sudah berapa kali dipertanyakan oleh Dave. Hingga pada akhirnya pria ini memutuskan untuk duduk di balkon kamar hotel sembari menikmati indahnya pemandangan kota B. Melamun seorang diri. Bahkan Dave tidak tahu apa yang membuat hatinya merasa galau dan gelisah. Tepat pukul 2 dini hari, Dave memutuskan untuk kembali ke kamar, berusaha memejamkan kedua matanya yang sudah tertasa berat. Hingga keesokan paginya, Dave bangun jam 8:30 pagi. Pria ini kesiangan. Bahkan meeting sengaja diundur jam 9:30 pagi. Jimmy merasa heran melihat ekspresi wajah Dave yang dingin terlihat seperti orang yang sedang galau. Sebenarnya kau ini kenapa? Tanya Jimmy yang merasa heran. Tidak tahu. Semalam aku tidak bisa tidur. Jawabnya datar. Jimmy diam tidak menanggapi. Dave yang tidak sempat sarapan dan kurang tidur membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Bahkan sampai meeting selesai pun, semuanya ia serahkan kepada Jimmy. Dave, kau ini sebenarnya kenapa? Tanya Jimmy yang benar-benar merasa heran melihat sikap Dave. Aku lapar. Ayo pergi makan siang dan sarapan. Cari restoran yang enak sekarang juga. Titah Dave pada Jimmy. Jimmy mengiyakan. Kedua pria ini pun memutuskan untuk pergi, padahal hotel tempat mereka menginap ada restorannya, tapi Dave sama sekali tidak berselera. Aneh, dia ini kenapa? Gumam Jimmy dalam hati. Sambil mengemudi mobil, Jimmy membuka Google untuk mencari restoran dengan rating tertinggi yang ada di kota ini. Pilihan mereka jatuh pada restoran Dapur Bahari. Tak sampai 10 menit, Dave dan Jimmy sampai di tempat tujuan. Keduanya sengaja memiliki meja yang berada di pinggir yang memiliki pemandangan kolam ikan dan taman mini. Silakan, ucap seorang perempuan yang menyodorkan buku menu. Terim. Suasana mendadak hening. Dave tidak melanjutkan ucapannya saat ia melihat pelayan restoran tersebut. Dada Dave tiba-tiba saja berdebar sangat kencang. Ia dan pelayan restoran yang tak lain adalah Lily saling bertatapan, lalu Lily membuang pandangannya. Silahkan dipesan, ucap Lily yang berpura-pura tak kenal. Meskipun sudah beberapa tahun, Lily masih ingat betul wajah Dave yang terlihat lebih dewasa, namun ketampanan pria ini masih sama seperti dulu yang selalu berharisma. Lily, sapa Jimmy, tapi Lily tidak menanggapi. Maaf, jika belum niat untuk memesan, saya akan ke belakang. Ucap Lily yang sama sekali tidak peduli pada kedua pria ini. Dave tidak bersuara. Pria ini segera memesan menu secara acak, bahkan ia sendiri tidak tahu makanan apa yang ia pesan sebab Dave asal tunjuk saja, begitu pula dengan Jimmy. Sesaat kemudian, Lily langsung kembali ke belakang setelah Dave dan Jimmy memesan menu. Dave, aku yakin dia itu Lily, ucap Jimmy setelah Lily pergi. Lalu, tapi sepertinya dia lupa pada kita, ucap Jimmy membuat Dave tertawa. Entahlah, sahut Dave singkat. Mendadak Dave merasa aneh pada dirinya sendiri. Entah kenapa ia merasa marah saat Lily bersikap acuh dan tidak mengenal dirinya. Apa mungkin dia malu saat bertemu kita? Ujar Jimmy yang terus membahas tentang hal ini. Bisa jadi dia bukan Lily. Mereka hanya mirip saja. Jika tidak, kenapa tidak menjawab saat kau panggil? Ujar Dave membuat Jimmy terdiam. Suasana hening memenuhi ruangan. Kedua pria itu tenggelam dalam lamunan masing-masing. Meski terlihat tenang, namun hati Dave bergolak. Ia merasa sangat yakin bahwa perempuan yang baru saja mereka temui adalah Lily. Sepasang mata yang berbicara, sorotan tajam, dan tatapan yang pernah ia kenal beberapa tahun silam saat Lily mengungkapkan cintanya padanya. Semua itu sama, tak dapat dibohongi oleh waktu. Lily, gumam Dave dalam hati.
masih sama seperti dulu. Tubuhnya kurus dengan rambut yang selalu dikunci. Entah kenapa tiba-tiba Dave mengingat dengan jelas wajah Lily di masa lalu. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan akhirnya datang, tapi kali ini pelayan berbeda yang mengantar makanan pada Dave, dan Jimmy sangat berharap jika Lily yang mengantarnya hanya karena mereka ingin memastikan kebenaran tentang Lily atau orang lain. Dave makan dalam gelisah, begitu pula dengan Jimmy yang benar-benar dibuat penasaran. Meskipun sudah bertahun lamanya, tetap saja mereka tidak pernah melupakan wajah Lily. "Pelayan?" panggil Jimmy pada pelayan kebetulan sekali sedang membersihkan meja di samping mereka. "Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, di restoran ini apa ada karyawan yang bernama Lily?" tanya Jimmy yang ingin segera membuang rasa penasarannya. "Ada, biasanya dia yang membawa buku menu untuk para tamu," jawab pelayan tersebut langsung membuat Dave dan Jimmy saling berpandangan. "Sudah berapa lama dia bekerja di restoran ini?" tanya Dave yang semakin penasaran. "Wah, sudah lama sekali. Kalau tidak salah sejak dia lulus sekolah. Kalau saya baru 2 tahun bekerja di restoran ini." Jelasnya membuat Jimmy dan Dave semakin yakin jika yang mereka temui adalah Lily. Selera makan kedua pria ini mendadak buyar, terutama Dave. Entah kenapa ia bingung harus bersikap. Perasaannya tak karuan, tanpa mengatakan apapun, Dave bergegas menghabiskan makanannya, begitu pula dengan Jimmy. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Itu artinya Lily langsung pergi keluar kota setelah hari kelulusan. Mungkinkah dia patah hati sampai dia pergi menghilang selama ini? Ujar Jimmy yang kembali mengungkit tentang Lily. "Diamlah, Jem. Aku sedang pusing," bentak Dave yang merasa kesal. "Tapi Lily semakin cantik. Cuma kurang perawatan saja. Dave, kalau kau tidak mau biarlah dia bersama aku. Aku tidak peduli jika Lily anak panti asuhan. Yang penting cantik dan baik," ucap Jimmy langsung mendapatkan liirikan tajam dari Dave. "Kau ini kenapa?" Dave berdecak kesal. Entah kenapa hatinya merasa cemburu saat Jimmy mengatakan hal seperti itu. Lagi pula kedua orang tuaku tidak pemilih. Mereka justru senang kalau aku menikahi perempuan sebatang kara seperti Lily. Kalau begitu, pulang nanti aku akan bicara dengan kedua orang tuaku, ucap Jimmy menimpali ucapannya. "Dia itu miskin dan anak panti asuhan. Mamamu tidak akan setuju," sahut Dave dengan perasaan kesal. "Mamaku tidak sama seperti mamamu yang pemilih. Mamaku setiap minggu pergi ke panti asuhan. Sudah pasti dia merasa senang